2023, tapi bagi kami 6 Juni ini adalah kami buat memang Rakernas ini disesuaikan dengan tanggal lahir beliau. Perjuangan bulan Juni itu telah di bulan Bung Karno. Rakernas ini nanti akan 3 hari dan alhamdulillah saya merasa bangga dan berterima kasih karena Pak Jokowi saya undang dan dapat hadir sehingga dapat memperkuat yang hal-hal telah beliau sampaikan, nanti biar beliau sampaikan sendiri kepada kami sehingga apapun apa saja yang telah beliau sampaikan itu juga akan dijadikan bagian daripada hal-hal yang nanti akan kami bahas juga di dalam persidangan 3 hari ini. Maksud diadakannya Rakernas ini sebenarnya hal yang biasa karena perintah dari Kongres Partai kami, Rakernas itu harus dapat dilakukan paling tidak 4 kali dalam 1 tahun untuk bisa melakukan konsolidasi. Dan tentunya pada kali ini Rakernas ini juga jadi sangat penting karena kami sedang bekerja di dalam rangka konsolidasi partai dari paling tinggi, jajaran paling tinggi sampai ke anak ranting untuk nanti mulai memproses hal-hal untuk pemilu 2023. Dengan demikian maka kami berharap juga dari media akan selalu mengikuti dan dapat menyampaikan berita-beritanya itu sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk tetap menjaga supaya suasananya kondusif dan tetap menjaga persatuan bangsa dan negara. Demikian sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya serahkan pada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Ya, tadi saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan adanya perang. Saya kira tantangan-tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama sehingga PDI Perjuangan bisa mendesain sebuah rencana besar nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini sehingga bayangan-bayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaannya lebih dahulu. Tetapi juga ada sebuah kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ini juga tentu saja akan lebih baik kalau perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang di dalam Rakernas PDI Perjuangan ini. Saya rasa itu yang tadi saya sampaikan.
harian Kompas, Bu. Ini Rakernas, anak terlantar. Dan sini kan membahas bagaimana kemiskinan ini bisa ditekan. Apakah ini juga menjadi bagian dari visi misi dari Mas Ganjar sendiri, Bu, untuk mengentaskan kemiskinan? Ini realistis gitu Pak Presiden untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini, karena Pak Penas juga kemarin menyampaikan ini naik gitu dan agak sulit capai soal pengentasan kemiskinan itu. Lalu soal kedua pada Pak Presiden, saat ini sedang dibahas mengenai kemarin itu Pak Menhan Prabowo Subianto mengusulkan proposal perdamaian Pak. Nah itu usulan itu kan jadi kontroversi. Bagaimana Pak Presiden melihat ini? Apakah usulan itu menjadi memang kebijakan Pak Presiden untuk memberikan proposal perdamaian itu? Lalu Pak Presiden dikit lagi Pak, wejangan untuk Mas Ganjar seperti apa? Apakah Bapak kan soal Uni Eropa tuh agak keras gitu ya Pak, soal jangan takut kalau digugat, lalu juga soal hilirisasi. Seperti apa kepemimpinan yang Bapak kasih wejangan ke Mas Ganjar? Terima kasih. Salam Pancasila, Bu. Pak. Izin saya Rion Dulu dari CNN TV. Izin bertanya kepada Pak Jokowi dulu. Ada 2 pertanyaan, lalu ke Ibu ada 1 pertanyaan. Pertama ke Ibu dulu, terkait dengan pidato politik Ibu tadi. Di dalam memang pasti tentu ada hal substansial mengapa pidato Ibu dilaksanakan tertutup begitu Bu ya. Tapi kalau kami izin boleh tanya sedikit, apakah ada penekanan dari pidato Ibu terkait dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya terkait dengan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 Bu? Apakah ada penekanan kepada Pak Jokowi untuk tegak lurus terhadap perintah Ibu untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo dalam Pilpres? Lalu yang kedua kepada Pak Jokowi, Pak, foto Bapak itu kan dipakai oleh capres tertentu di beberapa baliho. Apakah itu sudah seizin dengan Pak Jokowi dan apakah itu merepresentasikan Pak Jokowi mendukung capres tersebut? Dan yang terakhir, ada suara dari parpol non pemerintah soal tekanan kepada parpol oposisi. Salah satunya adalah Partai Demokrat terkait dengan peninjauan kembali di MA oleh kubu Muldoko, Pak. Apakah benar ada intervensi pemerintah, Pak? Karena ada tuduhan bahwa Pak Jokowi sengaja diam soal itu. Bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih Bu, Pak. Satu lagi biar sekalian. Terima kasih wartawan bersedia untuk datang ke kerja kita Rakernas ketiga PDI Perjuangan. Seperti apa yang ditanyakan oleh Kompas, karena saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi acap kali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Memang tagline kami itu sebetulnya seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena itu ada di Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara. Pertanyaannya, apakah bisa? Bisa kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu. Karena tentunya para pendiri bangsa kita itu di dalam memasukkan kalimat-kalimat yang menurut saya baik dalam Undang-Undang Dasar maupun juga pada uraian Pancasila itu menurut saya sangat matang dan bernas. Karena beliau tentunya pendiri bangsa ini itu kan berpikir mati-matian, terutama di dalam sidang BPUPK. Nanti dicari sendiri apa kepanjangannya. Lalu
Dengan demikian maka yang diperlukan memang persatuan. Kalau kita semua persatuan itu bukan fisik saja, tetapi juga jiwa. Kalau kita mau maju, saya sangat yakin seluruh rakyat mendukung apa yang akan dilakukan dari kata-kata itu akan sangat benar. Dan sebenarnya mudah untuk dilakukan karena apa? Karena negara kita ini kaya sekali. Tetapi potensi-potensi yang ada belum sepenuhnya secara maksimal itu diangkat dan dijalankan. Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi 1 sampai Pak Jokowi 2 itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan, itu ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Padahal kan itu berarti membangun. Membangun itu dari sisi ekonomi kan tidak boleh tangan kosong. Apapun juga sudah harus dibahas dan itu kita punya tata pemerintahan yang anggarannya mencukupi apa tidak. Oleh sebab itu Pak Jokowi antara lain telah mengatakan bahwa kita perlu mulai tahun ini sampai tahun 2034. Jadi hanya 13 tahun yang dikatakan oleh beliau adalah sebuah bonus demografi, yaitu artinya dari sisi manusia Indonesia yang dapat memberikan bonus kalau mereka semua itu dapat mendapatkan lapangan kerja, bisa menaikkan produksi dan lain sebagainya, maka itu tentunya akan menaikkan Indonesia. Kalau dari juga sisi banyak hal yang didapat oleh beliau dari luar negeri, kita yang dari negara berkembang dapat lompat menuju negara maju, bisa sama dengan India, Tiongkok, Amerika, dan mungkin insya Allah kalau benar begitu kejadiannya kita menjadi nomor 4. Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah maukah kita bersama-sama menanggung beban itu bukan sebagai beban tapi sebagai sebuah perjuangan untuk bisa masuk ke era itu. 13 tahun itu bukan waktu yang panjang, itu pendek. Jadi kalau kita hanya berani berkata tapi tidak berani bekerja, ya itu juga untuk kalian juga. Karena bukannya Pak Jokowi, saya, Pak Ganjar atau siapa yang melakukannya, tapi harus seluruh bangsa dan tentunya semua yang merasa bangsa Indonesia yang berada dimanapun juga. Demikianlah. Satu lagi itu apa ya? Tuh. Saya, Pak. Lulu apa sih? Itu ya makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih? Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya? Nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk gitu. Makanya kan ngapain saya neken presiden? Loh itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di apa itu? Di MPRD di apa namanya? Dijadikan, dilantik itu. Ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana? Dia Pak Jokowi nanti ngamuk sama saya,
Ini aja lihat nih pasukannya aja kayak gini. Tuh, lihat. Ih, mana saya punya pasukan kayak gini. Tadi saya bilang beliau, rakyat Indonesia, ini musuhnya sak gede dia ini loh. Saya tanya, siapa namamu? Nah tuh udah kapten suaranya gitu, udah gitu tingginya 185. Aduh saya lemes, saya bilang sama beliau, Pak stunting, Pak. Jadi apa saya nekan? Nah terima kasih. Ya tadi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi nol. Kemiskinan ekstrim kita. Kita akan kerja keras dan mati-matian tetapi kita terkendala di COVID hampir 2,5 tahun. Tapi saya masih meyakini itu akan di 2024 akan turun drastis karena nama dan alat itu sudah ada semuanya. By name, by address sudah ada semuanya. Artinya kalau kita mau fokus ke sana dan supaya kita tahu anggaran untuk bantuan sosial di negara kita ini besar sekali, bukan besar, tapi besar sekali. Di atasnya hanya infrastruktur, di bawahnya itu bantuan sosial. Artinya kalau targetnya itu sudah kelihatan, nama sangat mudah untuk menyelesaikan. Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian sama. Bukan barang yang sulit tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin hari ini atau besok menjelaskan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak, Pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri baru saja menyampaikan beberapa hal sebelum Rakernas PDI Perjuangan digelar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pada intinya Rakernas yang akan berlangsung selama 3 hari ini akan menguatkan visi misi PDI Perjuangan sampai ke tingkat anak ranting agar sejalan dari komando atas sampai bawah. Begitu juga untuk beberapa tantangan yang akan dihadapi ke depan. Tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan seperti tantangan krisis energi, krisis pangan, lalu juga krisis keuangan, agar nantinya jika memang PDI Perjuangan diberi kepercayaan lagi untuk memimpin negara, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Presiden dalam pidato, baik itu pidato di PDI Perjuangan ataupun pidato kenegaraan, saudara. Beberapa hal yang tadi disampaikan dan sempat ditanya oleh teman-teman media yang hadir di Rakernas PDI Perjuangan, seperti soal kemiskinan, lalu juga tadi Presiden menyampaikan lagi soal cawe-cawe dalam pemilu. Presiden kembali menegaskan bahwa sebagai Presiden ia merupakan kewajiban moral sebagai Presiden untuk ikut agar masa transisi atau peralihan kepemimpinan ini bisa berjalan dengan baik. Kami tutup breaking news pada siang hari ini, saudara. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.